Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasa iri hati kepada orang lain karena orang lain lebih berhasil, orang lain lebih banyak pengikutnya? Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak ya. Namun pada waktu abad pertama itu, karena rasul-rasul itu banyak pengikutnya, orang-orang banyak yang percaya pada kabar baik yang disebarkan oleh mereka, maka orang-orang imam-imam dan juga yang disebut orang-orang Saduki itu tidak senang. Alkitab mengatakan demikian ya. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki. Nah, ini mereka yang tidak percaya akan kebangkitan ya, kebangkitan orang mati. Dari aliran Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum. Namun pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak. Saudara-saudara, malaikat datang ya. Jadi mereka yang diikat di dalam penjara, nah penjaranya itu agak ke dalam gitu ya. Memang penjaranya itu ditutup dengan rapat, dikunci. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Untuk keluar tuh kemungkinannya tipis sekali lah ya. Mereka tidak bisa keluar dan mustahil untuk keluar. Namun pada waktu mereka dijebloskan dalam penjara ada malaikat Tuhan. Nah, siapa yang bisa melawan ya? Malaikat Tuhan membuka kunci penjara dan mereka keluar. Lalu disuruh berdiri tetap mengajar, sampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Nah, saudara, lalu keesokan harinya itu imam-imam itu mau sidang dan rasul-rasulnya akan disidang. Tapi pada waktu mereka masuk ke dalam penjara dicari tidak ada. Pintunya masih terkunci, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Jadi dilaporkanlah kepada imam-imam, mereka nggak ada, semua masih terkunci tapi orangnya tidak ada. Nah, akhirnya ada orang yang melihat mereka di bait suci sedang mengajar ya. Jadi diberitahu tuh, lihat mereka sedang di ayat 25 ya. Lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Saudara, memang peristiwa ini yang jarang terjadi tetapi pernah terjadi ya. Jadi pada abad pertama ini mujizat-mujizat yang terjadi setelah mereka alami ya turunnya Roh Kudus itu, peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini terjadi. Maka saudara-saudara, memang pada waktu kita mengabarkan Injil tidak semua orang yang senang, walaupun berita ini disebut kabar baik untuk semua orang, tetapi tidak semua orang menyambut dengan senang hati ya. Jadi di antara mereka kalau keyakinannya tidak sama ya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan hal ini banyak terjadi ya, banyak cerita-cerita juga yang saya baca dari buku-buku pengalaman utusan Injil, pengalaman orang-orang yang menggebu-gebu memberitakan Injil, tetapi karena pemerintahan komunis, mereka tidak percaya, mereka ditangkap dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Lalu di penjara mereka dianiaya ya. Dan walaupun ada banyak mujizat terjadi, orang yang sudah mengeraskan hati itu sulit untuk menerima Tuhan. Nah, saudara-saudara yang setia mengabarkan Injil, saudara tabahlah. Karena memang ada orang yang keras hatinya, tahu tetapi tidak mau ya. Jadi mereka walaupun mendengar, mereka sudah lihat mujizat, hatinya itu keras. Jadi mereka tidak mau. Jadi jangan kecil hati,
Karena yang dapat menobatkan orang, yang dapat bikin orang percaya itu hanya Tuhan sendiri, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang-orang. Nah, namun Roh Kudus bekerja, saudara, ke dalam hati sebuah orang, tapi ada orang yang menolak, ya, menolak walaupun sudah diberitahu di hatinya, mungkin dia mau terima, tetapi gengsi atau iri hati, semua itu dapat menyebabkan hal-hal yang buruk terjadi. Bukan saja terjadi pada orang lain, juga terjadi pada diri mereka sendiri karena mereka tidak mau percaya, ya akhirnya mereka yang binasa. Ya, mari kita berdoa supaya kita berani dalam keadaan apa saja, kita berani memberitakan kabar baik kepada orang lain. Tuhan, kiranya Engkau beri kami keberanian, kami melihat mujizat Tuhan yang terjadi. Biarlah Tuhan zaman ini juga kiranya mujizat-Mu akan terjadi, karena masih banyak orang-orang dianiaya, orang-orang karena mengikut Engkau. Tolong Tuhan mereka yang di penjara juga Tuhan yang mengeluarkan, orang-orang yang dianiaya secara psikis maupun secara tubuhnya. Tuhan beri mereka kekuatan dan juga tolong mereka agar mereka mengalami mujizat-mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, semoga selalu ada mujizat terjadi bagi orang-orang yang setia dan taat untuk memberitakan kabar baik. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.